Ini lagi-lagi tanya, apa bedanya konvensional sama bank syariah? Jika pada praktik Indonesia ini masih sama, seperti halnya pacaran itu haram, diakal-akali dengan istilah pacaran syariah. Memang ada pacaran syariah? Ini saya curiga yang nulis-nulis ini yang ngarang-ngarang nih. Dari mana ada pacaran syariah ini? Hah? Jadi gini, kalau Anda masih mau mempertahankan rekening di bank konvensional, sudah Anda pribadi. Itu. Tidak usah bawa-bawa bank syariah disalah-salahin semuanya gitu kan. Sudahlah, kalau Anda memang tetap mau ngotot punya rekening situ silahkan, pribadi. Jangan ditarik, oh ini sama saja dengan bank konvensional. Karena memastikan kalau itu sama, harus betul-betul kita memang yang menyusun sistemnya, kita memang yang tahu dari dalam. Tapi kalau enggak, gitu kan. Kalau ada sub bahasan atau sub ya dari bank syariah itu memang yang masih tidak sesuai dengan syariat, mungkin sub itu yang perlu diperbaiki. Ya. Tapi bukan berarti semuanya kan. Allah alam, yang saya tahu sulit kalau mau disamakan syariah sama konvensional pastilah beda. Pastilah beda. Kecuali kalau memang ada bank syariah yang betul-betul murni menarik semua sistem bank konvensional lalu cuma diubah namanya istilahnya. Ini mungkin lain. Tapi saya pernah terlibat secara person dengan salah satu aktivis bank syariah. Kemudian sempat saya tanyakan masalah KPR. Bagaimana kalau seandainya tidak bisa dibayar oleh nasabah? Dia cuma bilang kami berikan peringatan. Kalau yang kedua peringatan, yang ketiga peringatan. Kalau sudah yang keempat dia tidak bayar, yang lewat dari ketiga tidak bayar, maka dia akan di blacklist, tidak akan diberikan kesempatan KPR lagi. Hanya itu. Terus apa konsekuensinya? Bisa saja produknya disita, lalu dilelang, dikembalikanlah modal dasarnya bank dan sisanya dikasih kepada dia. Nah kalau gitu seperti itu sesuai dengan syariah. Saya tahu itu dan itu dibahasakan ke saya gitu. Saya pegawai di salah satu bank konvensional. Setelah saya tahu jika bekerja di bank itu riba, saya berniat untuk berhenti. Tapi saya masih ragu karena sempat konsultasi ke beberapa teman bahwa dilihat dari manfaat bank itu lebih banyak daripada mudaratnya. Karena hampir seluruh perusahaan yang ada di Indonesia menggunakan jasa bank. Baik, kira-kira kalau antum meninggal dunia, antum akan bilang sama Allah apa nih? Ya. Oh ini karena banyak manfaatnya buat orang. Lalu Allah cuma jawab satu, tapi saya haramkan. Kira-kira kita mau jawab apa? Urusannya mau manfaat bagi orang banyak atau tidak, intinya haram. Orang buka tempat perzinahan teman-teman, ingat ya, riba, zina, durhaka sama orang tua, dosa besar semua ini. Berarti levelnya sama. Untuk lebih memahami, bagaimana kalau ada orang bilang saya buka jasa perzinahan untuk membiarkan, untuk memberikan manfaat kepada orang, supaya orang mau melampiaskan syahwatnya bisa masuk di situ, manfaat buat orang, tapi haram, tanggung jawab hari kiamat, nggak bisa. Sama halnya dengan ini teman-teman sekalian. Jangan pernah takut untuk meninggalkan sesuatu yang haram. Dan kalau teman-teman seperti ini sudah sering saya jawab. Kalau antum sedang ada perasaan takut mau meninggalkan karena ini haram, datang ke seorang ustadz, saya mau tinggalkan nih, tapi saya nggak tahu nih, saya nggak tahu harus bagaimana nanti nama baik saya sudah terlanjur punya kerjaan, teman-teman saya, keluarga saya, kemudian saya juga sudah punya pendapatan dan seterusnya lah, fasilitas kendaraan dan macam-macam. Kalau saya tinggalkan, maka martabat saya, nama saya, makanan saya semuanya terganggu nih. Dan itu, seperti itulah. Lalu bagaimana hukumnya? Tetap jawaban agama haram. Dan kalau anda mau lebih pasti, lebih aman, tinggalkan. Karena kalau tetap bertahan pada sesuatu yang haram, konsekuensi pembersihannya lebih lama. Sementara kalau dosa yang kita kerjakan saja, tidak kita tahu masih ada pembersihan, yang kita tahu sedikit juga pembersihannya ada. Apalagi kalau yang sudah besar, bertahun-tahun antum bertahan. Kemarin saya subhanallah waktu di Pontianak, pas lagi makan, tidak sengaja seorang notaris saudara kita yang mengundang di Pontianak itu, kemudian makan siang di rumah makan Padang. Dia undanglah teman-temannya dia. Di antaranya kepala cabang bank konvensional di situ. Duduk depan saya. Lalu kemudian setelah makan diperkenalkan, oh ini kepala bank semua banyak. Ada syariah, ada yang konvensional. Mata saya nyorot ke yang konvensional nih. Saya tanya, Pak, tidak pengen berhenti ya Pak? Saya tanya gitu. Oh pengen sih Ustaz. Ini ditunjuk temannya notaris, saya nggak usah sebutin namanya. Ini Bapak ini tahu betul saya ingin berhenti. Terus kenapa nggak berhenti Pak? Iya, lagi mengatur strategi. Gitu. Baik.
Kalau dalam mengatur strategi ini Bapak mati bagaimana? Ini di meja makan nih, saya ngomong gitu. Kalau Bapak mati sementara atur strategi, bagaimana tanggung jawabnya hari kiamat? Dia diam. Coba Bapak pikirin coba. Ingat Pak, prestasi dunia ini hanya akan kita tinggalkan di dunia. Di akhirat, apa yang Bapak lakukan dari kebaikan akan diterima. Pikirkan baik-baik ini. 1 dirham riba, dalam hadis dikatakan lebih berat daripada 36 kali berzina. Riwayat lain lebih berat daripada berzina dengan ibu sendiri. Bapak sudah tahu belum itu? Iya Ustaz. Baik. Apa yang Bapak kira-kira mau lakukan sekarang? Nah, saya tanya gitu. Saya mau tinggalkan, tapi kira-kira kiat-kiatnya Ustaz. Baik. Langkah pertama, kiat pertama Bapak keluar, saya bilang. Keluar dulu. Kenapa keluar? Dia kan diam. Saya tanya, Bapak pasti tanya saya, kenapa keluar? Saya bilang iya. Bapak sekarang lagi injak lumpur, penuh lumpur nih semuanya. Lalu bilang, Ustaz bersihin dong. Saya bawa air nih, selang. Kalau saya siram sementara Bapak di lumpur, tambah becek. Saya sampaikan hukum, Bapak masih tetap mau kerja di situ, tambah beban tuh. Pulang tambah terfikirkan, tambah ini. Jadi serba susah. Jadi caranya keluar dulu dari lumpur. Keluar di jalan, saya siram tuh. Bersih, keringin bisa lari. Gitu kan. Jadi harus keluar, nggak bisa enggak. Bapak harus keluar dulu gitu kan. Baru bisa jalan gitu. Dia bilang sebenarnya gini Pak, saya bilang minimal Bapak pindah ke syariah. Saya bilang gitu. Iya sebenarnya mau Pak. Dan Bapak perlu tahu, dia bilang Pak Ustadz, waktu bank syariah dibuka, begitu mau buka cabang di sini dia bilang, gitu kan. Semua ini yang konven ini mau pindah ke syariah semua. Sampai sekarang dikasih peraturan udah nggak bisa lagi. Jadi ini yang membuat masih tertahan. Baik, kiat pertama dari saya keluar. Kiat kedua, Bapak mulai memikirkan dari uang yang ada untuk buka usaha. Usaha-usaha. Yang ketiga, menjelaskan pada istri, pada anak supaya mereka tidak kaget tentang masalah haram. Ajak mereka supaya satu rumah semua kerjasama untuk itu. Yang keempat bertawakal kepada Allah. Sudah. Kalau enggak nanti kalau mati bagaimana tanggung jawabnya? Allahu alam. Jadi seperti itulah kurang lebih nasihat saya kepada penanya tadi seperti saya sampaikan ke sana. Saya pernah menasihati atau ingkar mungkar kepada teman saya panjang lebar tentang hukum bekerja di bank konvensional riba. Bahkan saya kasih video Ustadz pembahasan tentang bab riba. Namun apa yang dikatakan teman saya mengelak. Saya kan hanya bekerja, tidak mencuri dan tidak merugikan orang lain, mendapatkan gaji dari hasil keringat saya. Kalaupun riba itu pemilik banknya, bukan saya. Toh suami saya masih mengizinkan saya bekerja, jadi saya harus ikut perkataan suami. Cari kerja sekarang sulit. Kalau Ustadz enak, dasarnya sudah kaya, punya usaha. Jadi saya selalu menemukan kasus yang sama ya. Pada saat orang sama tadi, orang mau bertahan di perbuatan yang sudah salah, dia tahu itu salah sebenarnya. Subhanallah, tidak ada orang buat dosa kecuali ada perasaan dalam hatinya beban ini salah. Tapi karena dia berat mau meninggalkan, maka dia berargumentasi ke sana sini, gitu kan? Sama saja dengan orang mengatakan saya kerja di pabrik bir. Bukan urusan saya, modalnya pemilik bir yang punya, dia yang bangun pabriknya, saya cuma bekerja. Saya cuma bekerja, masalah itu haram sumbernya ya bukan urusan saya. Sama saja, gitu kan. Orang yang mengatakan riba sama khamar berbeda ini keliru ini. Bahkan tadi di 7 dosa yang membinasakan riba masuk, khamar tidak masuk tuh. Gitu kan. Ini hati-hati nih. Jadi nggak boleh membahasakan itu. Dan tidak ada urusannya sama suami mengizinkan ini. Suami izinkan, tapi kalau pada hal yang haram tidak boleh, gitu kan? Tetap tidak boleh. Pertanyaan kemarin yang belum sempat terjawab Ustaz. Ini saya taruh di sini karena memang dikatakan yang lalu ya. Pengalaman penting buat hidayah orang. Saya punya pengalaman pribadi, saya mantan seorang praktisi banker dan akan berbagi pengalaman. Bekerja di bank mungkin adalah dambaan setiap orang awam bagi bagi anak-anak fresh. Apa ini? Graduate ya. Membayangkan menggunakan dasi, pakaian rapi, gaji besar, tapi praktek di lapangannya sangat kotor. Saya akan memberikan bocoran. Ternyata di dalamnya gaji banker itu tidak seberapa. Namun yang besar adalah uang pelican. Iya, pelicin ya. Tapi pelican tulisannya. Baik, uang pelicin untuk meloloskan kredit. Semua bagian di bank bermain, marketing, bagian legal, pimpinan cabang dan seterusnya, semua markup untuk nilai agunan.
data-data rekening palsu, laporan keuangan palsu. Agar kreditnya disetujui mereka meminta fee 3-5% di bawah tangan. Itulah sebabnya kenapa harga ruko, rumah, properti cepat naik dan kebanyakan dikuasai oleh orang non-muslim. Karena mereka berani memberikan suap kepada petugas kredit supaya bisa dimarkup sehingga bisa membeli properti tanpa DP atau modal. Inilah real praktek lapangan di lapangan dan di dalam bank itu sendiri, terutama bagian kredit. Saya dulu pemegang jabatan kredit di bank, bagaimana cara saya bertobat dari dosa saya, Ustaz? Ya, pertama semoga saja ya apa yang Anda sampaikan ini bermanfaat bagi kaum muslimin yang masih terlilit dengan masalah pekerjaan ini, dan memang sudah sering kita ingatkan agar meninggalkan perbuatan-perbuatan yang bisa mengundang pada dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat teman-teman, sekuat apapun fisik Anda sekarang, ya, semuda apapun umur Anda, ya, tetap saja akan mati. Ini kalau mati ini sendirian, masuk di kuburan, sendirian dihisab hari kiamat, dan Allah sudah sampaikan kepada kita tentang adanya kematian, adanya kebangkitan, adanya hisab, adanya neraka, adab-adab siksaan yang menyakitkan. Lalu untuk apa gitu? Untuk apa? Apa yang mau dikejar gitu? Apa yang mau dikejar? Terlebih lagi mati misterius, nggak tahu kapan datang gitu. Ini kalau datang tiba-tiba kita mati tanpa harus di ruangan ICU, teman-teman sekalian. Ada orang jalan di jalan ditabrak lalat mati gitu. Oh iya, mati, bisa mati, meninggal kalau ajalnya datang. Itu cuma penyebab gitu kan. Lalu untuk apa kepada hal-hal yang haram seperti ini? Kalau cara Anda taubat tentu saja sama, taubat nasuha. Yang pertama, tinggalkan dosa itu seketika. Lagi riba, lagi zina, lagi dusta, lagi durhaka sama orang tua, berhenti. Yang kedua, sesali. Yang ketiga, berjanji sama Allah tidak mengulanginya. Ini 3 syarat Imam Nawawi sebutkan. Yang keempat ditambah oleh sebagian ulama adalah mengisi sisa umur dengan amal saleh. Kalau ada di antara yang kita pernah lakukan perbuatan dosa, terutama berhubungan dengan hak manusia, misal mencuri, ya, tadi markup harga, membuat nota palsu dan seterusnya, maka itu harus dikembalikan. Nggak bisa enggak. Hak orang harus dikembalikan kecuali dia ridho. Kalau enggak maka dikembalikan. Kalau tidak dikembalikan maka tidak cukup. Sama Allah Subhanahu wa taala dimaafkan kalau dia taubat, tapi sama manusia tersebut ditanya dulu sama Allah hari kiamat, maafin enggak orang ini? Orang ini pasti tahu haknya dia. Maka dia bisa mengambil pahala-pahala orang tersebut. Maka tidak boleh ini, ya, tidak boleh. Harus dikembalikan haknya manusia. Teman-teman, jangan siapkan musuh yang akan memberatkan kita hari kiamat. Jangan suka ceritain orang, fitnah orang, buat macam-macam berita. Belum tabayun, belum nanya, sudah main tuduh. Belum ini, belum itu, macam-macam. Kejar keuntungan walaupun kecil. Terus menerus memarkup harga, buat nota palsu. Ini untuk apa semua ini? Untuk apa teman-teman sekalian? Cukupkan dengan air yang kita minum, cukupkan dengan makanan yang kita makan, tapi halal, enak, tentram hati itu. Dan Allah SWT berkahi. Ada orang subhanallah gaji 2 juta tiap bulan tapi berkah, numpang di rumahnya mertuanya, ada iparnya, cukup. Ada orang 50 juta per bulan tidak pernah cukup. Padahal cuma dia sama istrinya sama anaknya satu, tidak pernah cukup, tidak ada berkahnya. Yang halal, harta itu yang penting halal, berkahnya. Allah berkahi kalau yang halal itu. Tentu saya sarankan seperti tadi, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terima kasih tentunya informasinya. Mudah-mudahan ini tidak ada unsur ghibah karena tidak menyebutkan instansinya. Dan ini sebuah pelajaran saja, dan ini memang sudah diketahui rahasia umum kok gitu kan. Orang semua tahu adanya permainan-permainan rekayasa data dan seterusnya, ini semua selain dosa ribanya ada lagi dosa-dosa itu. Jadi tumpuk-tumpuk semuanya. Inilah kata yang terbesit dalam benak saya, Ustaz. Oh begitu. Baik. Jadi akhirnya terbuka juga ya. Dulu saya seorang praktisi riba sebelum hidayah datang kepada istri dan saya. Sekarang saya sudah keluar 3 bulan. Sampai detik ini saya masih menganggur. Pengalaman saya di dunia bank sudah banyak, karena pada dasarnya saya seorang yang kutu loncat. Ya. Apa ini? Kutu loncat. Loncat maksudnya. Pindah dari bank satu ke bank lain. Terakhir saya pindah dari bank konvensional ke bank syariah dengan jabatan menjadi pemimpin cabang atau pimpinan cabang. Setelah saya mengamati di dalamnya ternyata banyak hal yang tidak sesuai dengan asas syariah. Akhirnya saya memutuskan untuk keluar. Karena itu saya mengajukan resign. Ada 2 pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh atasan saya. Yang pertama, apa bedanya bunga bank di konvensional dan margin di bank syariah? Sama-sama kan? Yang kedua, kenapa deposit di syariah tetap dapat margin walau usaha yang diberikan modal deposit tersebut bangkrut? Kalau seperti yang Anda lakukan, Anda katakan ini betul seperti itu, berarti dia menggunakan khusus bank syariah yang Anda pindah itu. Ini berarti dia menggunakan sistem riba yang saya bilang tadi. Dia hanya menerjemahkan saja. Itu jawaban saya untuk pertanyaan tadi yang terakhir. Kalau masalah Anda nganggur, saya ingin sampaikan teman-teman sekalian.
Semua orang yang meninggalkan perbuatan yang tadinya salah secara syar'i kepada perbuatan yang benar harus digarisbawahi. Semuanya melalui proses. Semua melalui proses. Anda pasti melalui proses. Seperti gini, kita lagi lapar. Minta sama Allah dihilangkan lapar. Bagaimana? Hilang tiba-tiba laparnya? Ya Allah, saya lapar, hilangin lapar saya. Hilang tiba-tiba laparnya? Atau gimana? Dapat makanan, dikunyah dulu, ditelan dulu, baru hilang laparnya. Capek, ya Allah capek, Allah buat ngantuk, tidur. Berapa jam bangun baru hilang capeknya. Ada proses. Pindah dari sebuah perbankan konvensional misalnya ribawi, kemudian karena tahu itu haram, kemudian kita pindah. Ada proses. Saya tahu salah seorang ikhwah, setahun malah, bahkan lebih dari setahun dia pindah dari seorang yang punya jabatan yang tinggi, kemudian dia berhenti dan akhirnya dagang-dagang, gitu kan? Tapi setahun prosesnya. Memang ada proses. Nikmatin proses itu. Ada sebuah materi dari motivasi pengembangan potensi diri SDM itu. Saya pernah mengisi pelatihan untuk peningkatan SDM. Maka salah satu yang saya bahas adalah nikmatin proses segala sesuatu. Ada proses. Proses itu sebenarnya akan membuat kita klimaks dalam menikmati tujuan yang kita sedang jadikan target. Menikmatin proses. Orang kalau makan teman-teman sekalian buru-buru, dia tidak nikmatin proses pengunyaannya, penelanannya, tidak enak. Coba kalau antum lagi di pesawat, makanannya sedikit. Sebenarnya makanannya sederhana. Cuma 2 potong daging, sedikit sayur. Tapi kenapa orang seperti menikmatin sekali? Karena dia menikmatin prosesnya. Nggak ada lagi makanan lain, gitu kan? Ya udah dinikmatin sama dia prosesnya. Tapi kalau di rumah macam-macam, ada teri, ada kacang, ada sambal, ada tempe. Tapi karena buru-buru makan, nggak dinikmatin tuh. Enak gak makanannya? Istrinya tanya, nggak tahu sih. Ya. Tapi udah 2 piring makan. Gitu ya. Jadi menikmatin proses itu penting. Kalau orang transisi kata ulama dari perbuatan haram ke perbuatan yang halal, transisi itu manfaatnya ada dalam Islam, yaitu pembersihan dosa dan peninggian derajat. Jadi pembersihan dosa, jadi tidak ada yang sia-sia bagi seorang muslim. Hadis riwayat Muslim berbunyi, kata Nabi SAW, tidak ada yang menimpa seorang muslim dari capek, letih, gangguan orang, sedih, duri yang menusuk badannya kecuali jadi pengampunan dosanya. Jadi proses itu pembersihan dosa tuh. Jadi kita nikmatin saja, gitu kan? Menikmatin saja. Dan insya Allah saya dengan izin Allah, Allah yang menjadi penjamin dalam masalah ini. Saya cuma mengatakan insya Allah orang yang meninggalkan haram pasti dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Nabi SAW mengatakan, man taraka syai'an lillah abdalahu khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, dia tahu itu haram dia tinggalkan, abdalahu khairan min. Pasti Allah ganti untuk yang lebih baik. Ya. Pasti Allah ganti untuk yang lebih baik. Itu jaminan. Tapi memang ada prosesnya. Nikmatin prosesnya. Insya Allah akan ada ujungnya. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan ada kemudahan. Diulangi sama Allah dengan harfut ta'kid, memastikan inna. Sesungguhnya setiap kesulitan ada kemudahan. Memang begitu. Saya berdoa kepada Allah SWT untuk anda dan bertanya tadi dan seluruh muslimin tentu agar terlepas dari masalah-masalah yang riba seperti ini. Jadi saya sarankan nikmatin prosesnya. Dan kalau anda menemukan tadi instansi ini memang ada hal-hal yang ribawi, gitu kan? Saya sarankan bertanya pun mungkin bisa saja pimpinan cabang atau pimpinan anda mungkin tidak paham. Karena banyak teman-teman juga yang di bank syariah memang bukan seorang alim. Dia bukan alim, dia hanya praktisi perbankan, tahu secara administratif, kemudian dia masuk, lalu kemudian dia menghafal lah istilah-istilah itu lalu diterapkan. Jadi memang harus berbicara sama dewan syariahnya. Tanya pada dewan, mana dewan syariah? Siapa dewan syariah di sini? Si fulan, ustadz fulan, kiai fulan, minta teleponnya, komunikasikan masalah itu. Karena saya terus terang sekali lagi saya tidak tahu secara internal ya seperti apa sistem. Karena ini untuk menjawab dia sama atau tidak, butuh betul-betul memilah satu persatu apa yang ada di sana, lalu dipertemukan secara syar'i seperti apa, baru bisa. Tapi mohon maaf bukan saya bidangnya, saya tidak di situ, saya tidak tahu karena saya tidak pernah masuk sampai ke dalam. Kalau dosa riba lebih berat daripada 36 kali berzina, enakan pelacur dong. Ya. Bisa berzina terus. La haula wala quwata illa billah. Subhanallah, saya tadi bilang la haula wala, ternyata penanya juga menulis itu subhanallah la haula wala quwata illa billah. Nasihat saya dijadikan bahan olok-olok dan candaan begitu sulitnya memberikan pengertian dan pemahaman seperti ini Ustaz. Jika seseorang sudah berada pada zona nyaman dengan posisi jabatan dan gaji, bagaimana menyikapinya Ustaz? Tugas kita hanya menasihati.
ma 'alaika illa balag. Tugas kita hanya menyampaikan. Masalah dia mau terima, dia tidak terima, itu nggak usah kita campur sampai ke sana, karena kita tidak bisa lagi. Gitu kan? Tugas kita mengingatkan. Nabi Nuh alaihissalam terus mengingatkan anaknya sampai sudah naik air, sudah tergenang kakinya, anaknya Kan'an sudah terkena air, diajak oleh ayahnya, ayo selamatkan dirimu anakku. Ini azab Allah. Enggak, saya akan selamat ke gunung. Tetap ngotot, sudah jelas depan mata. Sampai tenggelam akhirnya, sampai tenggelam. Jadi Nabi Nuh alaihissalam sempat sedih. Lalu Allah SWT dia mengatakan, ya Allah anak saya. Kata Allah, dia bukan anakmu lagi. Karena dia melakukan perbuatan atas pilihan dia sendiri. Enggak boleh, itu kufur. Ya. Allah mengatakan, saya khawatir, saya tidak ingin hai Nuh, kamu menjadi orang yang jahil. Maka dikatakan dalam sebuah riwayat Nabi Nuh alaihissalam karena takutnya sama Allah ditegur, saya tidak ingin kau termasuk orang yang jahil, tidak berani mengangkat kepalanya ke langit selama 40 tahun. Karena takutnya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kita ambil pelajaran adalah bagaimana memang orang kalau ngotot dengan perbuatannya, ya sudahlah, mau diapain, kita mau paksa apa. Nabi Nuh istri dan anaknya, Nabi Lut istrinya, gitu kan. Asia suaminya Fir'aun, sudah dinasehatin nggak mau, gimana kira-kira, bisa buat apa, gitu kan. Saya sering ceramah setiap hari, banyak kerabat saya yang belum faham sunnah, banyak. Ada di antara kerabat saya nasihatin, kalau saya datang iya, tapi nanti di belakang berbuat lain lagi. Terus saya mau buat apa kira-kira? Saya mau ngawasin 24 jam? Enggak. Tugas saya menyampaikan. Kalau dia pintar, dia ambil ilmu itu tanpa melihat saya. Karena ini wahyu yang disampaikan, bukan perkataan saya pribadi, gitu kan. Seperti itulah memahaminya. Jadi insya Allah Anda sudah dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kebaikan karena sudah niat mendakwai, dan jangan kecewa. Ingat, niat dakwah karena Allah bukan karena orangnya. Jadi kalau dia masih menolak, kita masih mau mendakwai, kita harus yakin Allah memberikan pahala lagi. Jadi tidak usah jenuh. Ini tadi sudah saya jawab ya sebenarnya. Bagaimana hukum orang yang bekerja di bank? Mereka tahu hukumnya haram, tapi ketika akan keluar diberatin oleh istri yang sudah ada tanggungan anak. Melihat mencari kerja sekarang dibatasi oleh umur dan mau buka usaha tidak ada modal dan skill. Bolehkah bersabar keluar sampai mendapatkan pekerjaan baru? Yang itu bersabar dalam kesalahan tidak ada dalil membolehkan masalah itu. Ini semua teman-teman sekalian, syaitan membuat was-was, membuat ragu, membuat bimbang untuk mengambil keputusan. Tadi saya sudah jelaskan, harus butuh keyakinan, tidak usah ragu dengan itu. Seberapa syar'i sistem perbankan syariah di negara kita? Baru beberapa hari lalu saya mendatangi salah satu bank syariah untuk mengajukan kredit kendaraan bermotor. Setelah berdiskusi dengan CS Bank tersebut, saya mengetahui bahwa ada kemungkaran, kemungkinan kendaraan tersebut disita apabila cicilan macet tanpa adanya pengembalian uang yang telah dibayarkan. Kalau penyitaan barang tanpa dikembalikan, ini nggak boleh, riba, haram. Ini zulm. Tapi kalau dia sita barang itu untuk dia lelang, dia jual, kemudian dia mengambil haknya, kalau ada lebihnya dikembalikan kepada Anda, ini syar'i. Kalau ada perbankan syariah seperti ini perlu diperbaiki, nggak boleh. Nggak boleh, Allah alam yang saya tahu. Mudah-mudahan saja Dewan Syariahnya mengetahui permasalahan itu ya. Nah, kalau seberapa jauh sistem perbankan, saya terus terang tidak pernah terlibat secara khusus. Saya pernah didatangi oleh salah satu perbankan syariah diminta jadi penasehat, tapi saya tidak bisa. Saya bilang saya tidak bisa pada saat itu karena banyak sekali kepadatan kegiatan dan dibutuhkan hadir berapa jam setiap hari, akhirnya mengawasin dan seterusnya. Akhirnya waktu saya tersita. Saya lebih merasa bahagia bisa duduk di majelis ilmu, bisa mendiri. Kalau ada hal-hal yang mau didiskusikan silakan, terbuka. Selama saya tahu ilmunya saya akan sampaikan. Tapi saya tidak pernah tahu teman-teman sekalian. Mungkin Anda bisa tanya kepada teman-teman asatidzah yang memang terlibat dalam dewan syariah mereka ini. Bagaimana hukum membeli barang dengan cara hutang dicicil, akan tapi barang yang dibeli juga terhutang dan ditunda pemberian barangnya. Misalkan membeli motor dengan cara cicilan tanpa bunga dan denda, akan tapi motor akan diserahkan kepada pembeli setelah cicilan kesekian kali. Bagaimana dengan transaksi yang seperti ini, sah atau tidak? Tentu saja kalau seandainya transaksi disepakati, begini, pertama pertanyaan dulu, bolehkah orang transaksi dengan nyicil? Jawabannya boleh. Itu dulu. Boleh cash, boleh nyicil. Bolehkah harganya berbeda? Ini yang khilaf di antara ulama. Pendapat yang saya ketahui, yang saya pribadi adalah lebih baik tidak ada perbedaan antara cash sama kredit. Itu lebih afdal, lebih aman. Tinggal pembelinya sudah tahu, ini saya mau jual motor. Kalau orang kredit sama orang bayar cash,
saya tentukan keuntungannya misalnya 15% atau 20%. 10 juta misalnya jadi 15 juta pokoknya, itu kan 50% keuntungannya. Sudah, ini saya tentukan, orang mau kredit mau cash sama aja. Itu lebih aman secara syar'i. Tapi ada pendapat ulama yang mengatakan boleh kredit dan boleh cash dan boleh beda harga, asal akadnya terpisah. Jadi akad kredit sendiri walaupun produknya, jenis produknya sama, dan akad cash sendiri. Jadi tidak boleh sama akadnya, dipisahin. Makanya dibolehkan dan boleh harganya berbeda. Itu dulu hukum. Hukum yang lain berhubungan dengan pertanyaan tadi adalah bagaimana kalau seandainya sudah sepakat di akad kredit, akad cash sudah tidak ada masalah. Orang kalau bayar harus cash and carry, beli bayar langsung dibawa. Kalau kredit, bolehkah pada saat kita sudah sepakat kredit, sudah dibayar cicilan pertama, kita nggak dikasih dulu motornya misalnya? Ini nggak boleh dalam Islam. Sudah sepakat harus dikasih. Bayar 10 kali, ya sudah bayar dari awal, orang kasih sudah dibayar. Itu haknya dia gitu kan. Kalau nggak mau ya jangan buka kredit, itu konsekuensinya. Memang begitu, jadi kita harus memang tahu. Lalu bagaimana kalau kreditnya macet? Boleh disita, boleh. Tapi caranya secara syariah adalah motor disita misalnya. Orang ini harus bayar 10 kali, dia baru bayar 5 kali nggak bisa lagi jalan. Berarti dia sudah punya duit di motor itu setengah harga, gitu kan? Pada saat kita sita, maka penyitaan ini adalah bisa dijual motor itu kemudian dikembalikan haknya dia. Orang itu yang sudah bayar. Kalaupun mau dipotong, kata ulama adalah dipotong jasa pemakaian selama 6 bulan. Misal orang sewa motor umumnya 1 bulan, 1 hari misalnya 50.000 motor. Dikalilah jumlah sekian lama yang dia pakai itu, misal 5 bulan gitu kan. Dipotonglah itu ongkos seperti sewanya dia, berikut dia dipotong dari situ, kemudian dikembalikan uang yang sudah dibayar selama 6 bulan. Itu secara syar'inya harus begitu. Jadi nggak boleh disita kemudian dianggap uang yang lalu sudah hangus semuanya. Ini nggak boleh. Ini hukum syar'i yang semestinya idealnya begitu berjalan. Apakah haram hukumnya memakan uang pensiun setelah keluar dari bank konvensional? Ya, kalau misalnya Anda sudah terlanjur ambil dan belum tahu hukumnya, maka yang sudah diambil halal. Tapi kalau sekarang sudah tahu hukumnya, maka tidak boleh diambil. Tadi sudah kita jelaskan hukumnya itu. Sudah jelas riba. Jangan tergiur dengan jumlahnya. Makin banyak yang haram masuk ke dalam badan kita, maka makin besar konsekuensinya. Dan ada hadis yang berbunyi, kata Nabi SAW, lahmun nabata min suhtin an-naru awla bihi. Daging yang tumbuh dari uang yang haram, maka neraka lebih pantas baginya. Bagaimana hukumnya fasilitas yang didapatkan dari kantor jika itu berbau riba? Saya dapat motor dari fasilitas, tapi kantor cicil ke bank, gitu kan? Allahu alam. Kalau saya lebih baik, lebih amannya ditolak, lebih amannya. Kalau dia mau berikan gambaran ke kantor, misal Anda bayarkan saya, potong dari gaji saya, silahkan, gitu kan? Bayarkan saya cash 10 juta, 15 juta, saya potong dari gaji saya, silahkan. Kalau enggak, maaf, saya enggak bisa terima fasilitas ini. Bagaimana bisa, akhi? Antum jalan, sementara yang antum kendarain hasil riba. Berat itu. Pakai fasilitas umum, enak, ada supirnya. Enak tuh, busway, angkot, ada supir, enak. Tinggal bayar. Enggak perlu beli bensin, enggak urus mobil, enggak urus apa-apa. Gitu kan? Enak fasilitas. Ada rezeki naik taksi. Sekarang Masya Allah ada banyak. Gak usah saya sebut nama, nanti dikira promosi. Ini soalnya teman-teman banyak nonton di YouTube ini. Sampai di Amerika saya dihubungin, Ustaz terima kasih dengar ceramahnya. Jadi apa saja sekarang sudah banyak kan fasilitasnya. Udah pakai, aman. Udah lebih aman gitu. Allahu a'lam, yang saya tahu. Jadi hati-hati teman-teman sekalian. Jangan buru-buru. Hanya karena ingin menggunakan fasilitas akhirnya dari salah gitu. Ustaz, gaji bulanan saya ditransfer oleh bank konvensional. Bolehkah saya tidak segera mengambil gaji saya dari rekening tersebut? Dan bagaimana saya membersihkan simpanan saya dari riba atas simpanan seperti bunga jika apa yang saya lakukan ini diperbolehkan? Setahu saya ini lebih baik, lebih aman jauhi syubhat gitu kan. Tapi kalau di tempat Anda tidak ada tempat penyimpanan yang aman, sebagian ulama mengatakan boleh, tapi jangan terlibat di masalah ribanya. Jangan ada bunganya gitu kan. Kalau ada kebutuhan ditarik segera, ya, diinvestasikan di mana, itu jauh lebih aman.
Tapi kalau ditabung, dibiarkan di situ sampai akhirnya membuat berbunga-bunga, ini semestinya tidak boleh. Yang saya tahu tidak boleh. Saya bekerja di perusahaan yang modal usahanya meminjam dari bank konvensional, bagaimana hukumnya? Tadi sudah saya singgung ini. Kalau murni modalnya dari bank konvensional, dari riba, nggak boleh. Kalau murni, gitu kan? Karena sama saja. Karena memang itu dari hasil riba. Tapi kalau dia punya modal yang lain dan bercampur, ini ulama masih membolehkan. Asal juga diikuti dengan perusahaan itu memang dasarnya sistem yang dipakai, produk yang dijual, semua tidak melanggar syar'i. Biar juga modalnya halal, tapi kalau pabrik bir haram. Jadi memang harus ditahu. Kalau ada sumber lain, maka halal. Tapi kalau tidak, maka harus Anda cari tempat lain. Tidak usah khawatir ini. Ini khawatir pindah kerja kenapa ini? Pindah kerja, akhi. Pindah kerja. Jangan ragu dengan itu. Bagaimana hukumnya anak dibiayai sekolah hingga kuliah oleh orang tua yang bekerja di lembaga keuangan konvensional yang jelas penuh transaksi riba dan gharar? Tentu tidak boleh ya. Sebenarnya tidak boleh. Jadi orang tua kita berdosa karena dia memberikan nafkah haram, ribawi. Anda sendiri harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah taubat, maka mudah-mudahan ya yang lalu-lalu itu sudah Allah maafkan, sekarang jangan buka lagi pintu riba itu. Bolehkah menjalankan umroh haji bila menggunakan uang pinjaman dari bank? Sama tadi. Janganlah, tidak usah. Ibadah ini akhi. Untuk apa pinjam dari bank? Kecuali Allah alam, saya tidak tahu apa pertimbangannya teman-teman dari perbankan syariah yang sekarang ada program umroh cicil gitu kan. Itu saya kemarin ketemu sama salah satu praktisi bank syariah, dia mengatakan kami gunakan cara Ustadz, kami datang ke travel, kami tawar travel itu misal umroh 1.800 US misalnya, umroh reguler 9 hari. Maka kami minta ya atas nama perbankan syariah ini minta kepada travel diberikan diskon. Berapa diskonnya? $200 misalnya. Baik, perbankan mengambil untung $200 itu lalu dia tawarkan kepada nasabah-nasabahnya dengan harga tetap harga travel $1.800. Caranya konsumen nasabahnya bisa mencicil sampai 12 kali. Dia permudah. Ya, keuntungan yang didapatkan oleh perbankan dari $200 diskon tadi. Apakah ini boleh dalam syariat? Nah ini memang ada fatwa-fatwa dari majelis-majelis syurah ya yang saya tahu dari yang dibuat oleh teman-teman di bank syariah ini mengatakan boleh, dianggap itu boleh saja karena dijadikan sebagai ajang bisnis. Allahu a'lam. Tahun lalu saya bangun rumah, sebelumnya saya taruh di deposit, waktu itu belum tahu hukum riba. Bunga dari bank tersebut 42 juta. Ada sebagian sudah saya berikan kepada orang yang perlu. Pertanyaan saya, sisanya selain untuk kepentingan umum jembatan, maksudnya mungkin bunga bank kali ya? Iya. Apakah boleh saya berikan kepada orang yang terlilit utang, orang sakit mau operasi, non muslim yang sedang kesusahan? Jadi lebih bunga bank itu difatwakan oleh para ulama dibolehkan, bank konvensional ya, dibolehkan untuk dikeluarkan untuk kegiatan sosial, perbaikan jalan, kemudian sumur, paving blok, got, selokan, jembatan, itu semua fatwa ulama dibolehkan. Karena dikhawatirkan, ini sebab pertanyaannya muncul, karena banyaknya pengusaha-pengusaha muslim dari Timur Tengah yang punya rekening di bank-bank konvensional di Amerika dan bunganya sangat besar, mereka tidak pernah sentuh. Hanya diambil oleh orang Yahudi, orang-orang Nasrani, lalu mereka lakukan untuk kegiatan agama mereka. Yang Yahudi pakai untuk beli senjata bunuh orang-orang muslim di Palestina, yang Nasrani buat bangun gereja. Akhirnya ditanya bagaimana hukumnya nih. Akhirnya keluarlah fatwa ulama, jumhur ulama mengatakan boleh ditarik, tapi itu menjadi hukum uang ya, tidak ada pemiliknya. Dianggap sudah tidak ada lagi pemiliknya, diambil, dikeluarkan, haknya Allah. Dan itu karena dasarnya dari hal yang haram, maka harus dilarikan kepada hal-hal yang sosial saja. Kalau tadi ditanyakan bolehkah saya kasih orang terlilit utang, ini ada sedikit dari pendapat ulama, tapi yang lebih kuat, lebih baik kepada kegiatan sosial. Non muslim pun yang dalam kerusuhan ini lebih baik tidak usah dikasih dari situ, tuh dikasihkan kegiatan sosial aja. Ya, kegiatan sosial, buat WC umum, jembatan, ya, perairan dan seterusnya. Apakah mendapatkan pahala menggunakan lebihan riba atau bunga deposit bank untuk sedekah ke orang miskin? Enggak ada pahalanya. Uang haram kalau dikeluarkan untuk kegiatan sosial tidak ada pahalanya. Biar Anda bangun 1000, buat 1000 sumur, buat 1000 jembatan, kalau dari uang riba, bunga bank tidak ada pahalanya. Itu harus dipahami ya. Beda itu. Yang ada pahalanya sedekah dari uang yang suci, itu baru bisa. Kalau enggak bisa. Ini kembali kepada hukum asal, uang itu kayak tidak ada pemiliknya. Kembali kepada kegiatan itu.
Kalau kita nabung di bank syariah, apakah sudah otomatis terlepas dari riba? Ada rekomendasi bank syariah atau cara menabung yang benar yang lepas dari riba? Saya tidak bisa pastikan itu ya. Tetapi dengan adanya dewan-dewan syariah yang minimal kata ulama begini, jadikan antara kau dengan neraka seorang alim. Faham maksudnya? Jadikan antara kamu dengan neraka seorang alim. Kalau ada seorang alim ulama memberikan fatwa itu boleh dan Anda mengikutinya, kalau dia salah, Anda tidak dihukum sama Allah. Gitu kan? Kalau ada dewan syariah, ada alim ulamanya di situ yang memberikan fatwa, memang diakui misalnya dari Majelis Ulama Indonesia, memang membolehkannya, maka itu tidak ada masalah. Tapi saya pribadi nggak bisa memastikan itu, karena saya tidak terlibat di situ ya. Saya tidak berani. Kalau rekomendasi bank syariah saya tidak tentu saya tidak akan menyebutkan manapun. Yang Anda lihat Anda pribadi bisa bertanya, bisa datang, gitu kan. Tapi minimal perbankan syariah minimal, ya, kan ada dewan syariah yang tadi saya katakan konsep dasarnya jadikan antara dirimu dengan neraka seorang alim. Anda bisa lari ke sana, kembali ke situ. Dan kalau bagaimana cara menabung yang lepas dari riba, tentu kalau zaman dulu ya yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat, terutama para sahabat ya, mereka menabung dengan cara bentuk emas, ya, membeli emas. Dan ini saya sarankan teman-teman sangat baik kalau ini dilakukan. Ada uang, tabungan sedikit, kumpul, beli berapa gram emas. Ya mungkin seperti logam mulia ya, lalu disimpan, itu lebih baik. Allahu a'lam, ini lebih baik. Masalah di mana ditaruh, di mana Anda merasa aman, gitu kan? Di rumah kah, di mana kah, atau mungkin ada instansi yang bisa disimpan. Yang jelas investasi dalam bentuk emas ini sangat bagus, ya. Tabungan juga begitu. Jika saya dihutangi orang yang akan dipergunakan untuk membayar kartu kredit motor riba, apakah saya dosa? Kalau dia membayar, dia ingin bertaubat dan ingin melunasi riba yang terjadi, maka Anda tidak berdosa, malah berpahala. Membantu orang melepaskan diri dari hutang. Saudara kita punya kredit, kemudian dia tahu hukum riba, lalu dia ingin melepaskan diri, tapi dia tidak bisa bayar. Lalu kita diminta untuk membayarnya, kita membayarnya, tidak ada masalah, termasuk sama masalah bunganya, karena kita melepaskan dia dari hal yang haram, itu malah berpahala insya Allah, tidak ada dosa di situ. Saya karyawati salah satu bank konvensional, pada saat ini saya dalam proses berhenti kerja karena ada kontrak kerja yang belum diselesaikan. Saya pernah mendengar ceramah Ustaz tentang ibadah di bangunan yang didirikan dengan uang haram, tidak diterima ibadah tersebut. Bagaimana ibadah sholat yang lagi saya jalani saat ini? Apakah sholat saya diterima? Setahu saya kalau tempat ibadah, saya tidak tahu ya kalau saya pernah sampaikan itu. Tentu saja kalau dari uang-uang haram maka tidak dibolehkan. Cuman dilihat sekarang dari bank konvensional ini yang digunakan untuk membangun tempat ibadah itu dana nasabahkah yang memang di situ bercampur antara uang warisan, gaji kerja, keuntungan bisnis, atau memang dari hasil ribanya? Kalau dari hasil ribanya memang nggak boleh sama sekali. Tapi kalau masih dari dana nasabah yang dipakai karena disimpan oleh bank lalu dipakai dibangun, atau memang ada dana sosial ya seperti biasanya diminta zakat atau pengeluaran dari potongan dari uang itu untuk kegiatan sosial, maka itu tidak ada masalah ya. Sebaiknya saya sarankan kalau Anda lebih aman jauhi kalau syubhat, supaya sholat di tempat lain ya, sholat di tempat lain. Mungkin misalnya di sebelah kantor ada penjual makanan, bisa pamit sholat di tempatnya, atau cara lain lah ya, ada musola yang lain bisa dipakai sholat. Semoga Ustaz dan jamaah sekalian selalu diberkahi dan dilindungi Allah, amin. Bagaimana apabila peminjam uang sengaja melebihkan bayaran hutangnya tanpa diminta, apakah itu riba? Tidak. Kalau dia sendiri yang kasih dari ridho dirinya, nggak ada masalah. Yang riba kalau pemilik piutang yang memberikan syarat, itu baru riba. Saya pinjamkan 1 juta, kamu kembalikan 1.100.000, itu baru riba. Tapi kalau orang merasa temannya karena baik sama dia, dari pinjamin dia mau kasih lebih pada saat dia kembalikan tanpa diminta, tidak ada kesepakatan sebelumnya, maka tidak masuk riba. Itu sama dengan sedekah secara umum. Apa hukumnya mencicil atau kredit mobil di salah satu dealer bila memang ada unsur ribanya? Apakah ada alternatif atau solusi lain agar saya dapat membeli mobil untuk keperluan usaha saya, di mana transportasi dibutuhkan sebagai kendaraan operasional buat usaha saya ini, sementara saya tidak memiliki dana cash untuk membelinya? Seperti saya bahasakan tadi sama teman-teman sekalian, sabarlah, sabar, gitu kan. Kalau saya pribadi, saya lebih baik begitu. Antum belum bisa beli mobil untuk usaha, ya sudah pakai yang lain lah. Tidak mutlak kok orang pakai mobil Mercy baru kemudian diterima proposalnya, enggak mutlak. Berapa banyak orang pakai Mercy tapi dusta, gitu kan, ternyata menipu. Antum modalnya kejujuran,
Dan Allah SWT sangat tahu itu. Banyak orang mau jual mobil misalnya, kemudian dia dusta. Pernah tabrakan nggak? Nggak pernah tabrakan. Batal tuh transaksinya. Dia berpikir supaya laku. Orang itu pulang, nggak telepon-telepon lagi, sudah. Tapi kalau jujur, oh iya pernah tabrakan. Tapi saya sudah perbaikin di sebelah sini. Coba dilihat, sudah masuk di bengkel. Sampaikan apa ada yang jujur. Insya Allah laku tuh. Allah SWT yang membuat kok transaksi. Kata Nabi SAW, ya, Allah akan memberkahi transaksi seseorang yang semoga Allah merahmati pedagang yang mudah kalau dia mentransaksi dan jujur. Begitu juga pembeli yang mudah dan jujur pada saat transaksi. Jadi mestinya begitu. Kalau saya sarankan Allahu a'lam, coba fasilitas yang biasa saja, gitu kan? Saya sekarang pada saat mau delivery restoran, kita butuh sebenarnya mobil untuk membawa. Kalau pesan 1 ekor kambing, besar sekali piringnya, gitu kan? Teman-teman delivery yang ada sekarang di tempat saya naik motor, kalau bawa ini agak sulit, gitu kan? Lalu mereka bilang, Ustadz bisa kita beli mobil pick up dulu? Saya bilang nggak ada dananya, belum ada dana. Gimana caranya? Mungkin cicil? Enggak. Kalau cicil enggak, sabar aja. Naik taksi, naik kendaraan, bayar nggak apa-apa. Sabar, insya Allah ada waktunya. Akan ada saatnya nanti. Kalau saya pribadi ya, karena ini Anda bertanya sama saya berikan solusi seperti itu. Jadi saran saya jangan buru-buru, ya jangan melampaui kapasitas, kecuali memang antum bisa dari dealer langsung. Misal gini, ada solusi lain. Misal dealer ini, mobil ini jual mobil seharga 400 juta misalnya. Baik, uang antum ada 100 juta, sisa 300 juta. Lalu antum negosiasi sama dealernya. Saya akan bayar mobil ini, saya nggak mau melalui instansi perbankan, saya nggak mau. Saya mau bayar 300 juta itu dengan cara saya bayar 10 juta tiap bulan. Bisa nggak? Bisa saja. Baik, bayarlah, cicil, gitu kan? Biasanya ada beberapa dealer-dealer itu kalau dia percaya dia akan pegang BPKB-nya, setelah setengah harga dia boleh keluarkan mobil, tapi tidak ada bunga, tetap dengan harga itu. Ini tergantung bagaimana antum melobinya. Ini mungkin termasuk solusi ya, karena tidak ada pelanggaran syar'i di situ. Jika seorang membeli barang 1 juta pada hari ini dengan harga kredit, lalu membayarnya nanti di saat jatuh tempo tagihan sebesar 1 juta, apakah ini diperbolehkan? Jika seseorang membeli barang seharga 1 juta pada hari ini dengan kartu kredit, lalu membayarnya nanti di saat jatuh tempo tagihan sebesar 1 juta, setahu saya boleh, nggak ada masalah di sini. Tapi tentu saja lebih baik Anda hindari ya di sini. Apa hukum reksadana syariah? Hukum menggunakan kartu kredit, sholat tahiyat masjid, ada hubungannya dengan hari kiamat dan ada dengan hukuman ya. Baiklah, saya tidak tahu, terus terang saya tidak punya ilmu dalam masalah reksadana syariah atau yang bukan syariah berhubungan dengan masalah ini. Apakah ini asuransi, bukan asuransi, seperti apa sistemnya saya tidak tahu. Jadi saya tidak bisa menjawab ini. Mudah-mudahan antum bisa dapatkan dari ustadz yang lain yang lebih tahu tentang hukum ini, gitu ya. Kalau hukum penggunaan kartu kredit ini masih khilaf di antara ulama. Kalau Anda darurat memang harus menggunakan, berada di sebuah negara yang semuanya pakai sistem itu. Ada beberapa negara tidak bisa bayar cash, orang harus pakai gesek semua, gitu kan. Bahkan sekarang di Saudi, kemarin saya bimbing umroh terakhir, ada LSM yang suka bantu-bantu bangun rumah sakit, bantu orang-orang operasi, orang-orang susah. Kadang-kadang kalau saya bimbing umroh saya sampaikan, ini Bapak Ibu sekalian di sini di bawah tower Zam-Zam itu di lantai dasar mallnya ada di situ. Ada kontor-kontor kecil dipasang kayak gambar orang lagi sakit, rumah sakit. Mereka bangun itu untuk membiayai membantu orang-orang yang sakit di sekitar wilayah haram, gitu kan. Saya sering suruh jemaah saya sedekah di situ. Atau di sebelahnya ada sekolah tahfidz Quran yang dari situ juga tamat banyak imam-imam haram. Saya suruh sedekah, mungkin biayai bulanan para penghafal Quran atau dan seterusnya. Maka itu sangat positif. Selama ini dia terima cash. Kemarin saya datang ke sana, saya dikagetkan, dia bilang kita sudah tidak terima cash kan, jadi ente harus gesek. Nah gesek ini biasanya orang, ada beberapa negara memang harus pakai kartu kredit atau dia pakai kartu debitnya, gitu kan? Tergantung keadaannya. Tapi saya angkat sekarang pendapat umumnya, ulama mengatakan kalau yang berhubungan dengan bank konvensional, yang bermasalah adalah sistemnya. Sistem. Kalau dana secara umum di perbankan konvensional itu adalah umumnya dana-dana yang baik, umumnya seperti misalnya dana warisan, gaji pegawai, orang nabung, uangnya nggak ada masalah. Yang jadi masalah pengelolaan sistemnya, berarti yang dihasilkan oleh sistem itu yang tidak boleh. Misal gaji pegawai, misal bunganya dari sistemnya, karena umumnya dana yang ada itu dana-dana yang diambil dari hal-hal yang halal sebenarnya. Orang menabung, orang menyimpan dan semuanya.
Maka ulama mengatakan kalau berhubungan dengan bank konvensional, yang tengah-tengah pendapat yang saya ketahui adalah yang berhubungan dengan fasilitasnya dia, tidak berhubungan dengan sistem yang menarik kita kepada hukum ribawiyanya, maka masih diumumkan boleh oleh ulama menggunakan kartu kredit tapi tidak kena bunganya misalnya, gitu kan? Itu masih diumumkan. Ya, ulama ada yang mengatakan itu boleh saja. Tapi di sini peka ya, seseorang berada di seperti telur di ujung tanduk. Kapan dia terlambat kena riba berbahaya, gitu kan? Sudah jelas kena bunga berarti dia harus konsekuensinya menanggung dosa riba. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, 1 dirham riba ya, lebih berat daripada 36 kali berzina. Itu bukan hal yang ringan, gitu kan? Dalam riwayat ini dikatakan riba 73 tingkatan, yang paling rendahnya adalah seperti seseorang menzinai ibunya sendiri. Itu bukan hal yang ringan, maka hati-hati. Tapi di sini saya angkat ada pendapat ulama yang mengatakan kalau negara itu tidak ada atau umumnya menggunakan fasilitas tersebut, atau misalnya dia masuk menggunakan fasilitas itu, masalah transfer, dia tidak punya yang lain, agak sulit, fasilitas bank syariah masih belum lengkap dan segalanya, maka dia boleh, tapi dia harus berhati-hati sekali. Dia harus menghisap dirinya karena bisa saja dia kena dosa riba itu. Setelah salam, misalnya teman saya membelikan saya handphone seharga 5 juta dan melakukan perjanjian jual beli yang mengharuskan saya bayar 6 juta rupiah, dicicil beberapa kali. Ternyata beberapa waktu berjalan baru tahu kalau teman saya membelikan saya itu dengan kartu kreditnya. Apakah saya berdosa dan termasuk tindakan riba? Pertama, bahasan ulama tentang masalah menggunakan kartu kredit masih khilaf di antara mereka. Karena kartu kredit dibolehkan dalam Islam, boleh orang cicil. Kredit artinya orang cicil, bayar. Dalam Islam dibolehkan menyicil, asal akadnya jelas, gitu kan? Transaksi beli barang sekian, dibayar sekian. Selama memang dalam akad seperti itu tidak ada masalah. Ya. Makanya ada perbankan syariah yang mengeluarkan kartu kredit itu boleh saja. Setahu saya tidak ada masalah. Karena dasarnya transaksi kredit boleh dalam Islam, individu atau instansi. Tinggal masalah bagaimana perilakunya, bagaimana konsekuensi, seperti misalnya kalau telat ada denda atau tidak. Nah ini kalau sudah ada hukuman ada denda, ada segala, ini tidak boleh. Kalau peringatan-peringatan dibolehkan. Jadi insya Allah kalau anda pertama tidak tahu tidak ada masalah. Yang kedua juga kalaupun dia pakai kartu kreditnya, selama tidak berhubungan dengan masalah riba yang akhirnya kena denda, konsekuensi denda dan segala, Allah alam yang saya tahu tidak ada masalah. Tapi lain kali lebih baik jangan. Dan saya sarankan teman-teman, sebenarnya yang banyak menjerumuskan kita dalam masalah riba ini, pertama karena kejahilan terhadap hukum, dalil-dalil yang kita jelaskan tadi. Yang kedua, tergesa-gesa, terlalu tergesa-gesa, merasa gengsinya naik pada saat bisa punya rumah, punya mobil mewah, padahal begitu meninggal disita semuanya. Ini gimana caranya? Apa yang mau dibanggakan? Apa yang mau dibanggakan teman-teman sekalian? Kenapa nggak sabar? Kenapa harus merasa malu dengan orang pada saat kita kontrak? Gak ada masalah, gak ada aib itu. Gak ada sama sekali aibnya. Saya 8 tahun di Jakarta, alhamdulillah sampai sekarang saya masih kontrak. Tidak ada sesuatu yang saya merasa malu dengan orang. Apa yang harus dimalukan? Kemampuan saya begitu, ya sudahlah gitu. Kalau ada Allah mudahkan saya nabung, punya uang cash, beli, mulia, saya beli cash. Gak ada sesuatu yang mengganggu saya. Kan gitu. Kendaraan kita mampunya beli yang harga sekian, mampu begitu ya sudah. Tabung sebentar, sabar, pakai kendaraan umum, nanti ada uang cash, beli cash. Jauh lebih aman. Aman secara hukum syar'i, ya. Aman juga dari sisi kemuliaan dirinya dan banyak hal lah, gitu kan. Jadi kita terjerumus ini karena terlalu memaksakan diri. Akhirnya memaksakan diri semuanya harus bermerek, dompetnya harus bermerek, tasnya harus bermerek, semuanya harus bermerek, padahal semuanya cuma kemasan dunia. Mau diapain tuh dompet bermerek ditaruh dalam tas, dalam kantong, gitu kan. Banyak yang tidak bermerek tapi kualitasnya bagus, yang penting kan kualitasnya. Kan bisa saja begitu. Jadi jangan terbawa dengan ego yang tidak habis-habis di masalah dunia. Kalau mau diikutin teman-teman sekalian tidak akan selesai urusan dunia. Punya mobil bagus nih, kita bangga tahun 2015. Tahun depan dan lagi nih 2016. Ada orang begitu baru setahun jual. Kenapa? Gengsi. Keluar HP merek baru langsung paling pertama beli. Padahal HP yang lama belum ditahu bagaimana pakainya.
Ini gimana? Untuk apa? Untuk apa bersaing di situ? Apa manfaatnya? Coba tanya, kalau kita terbawa dengan ego seperti ini, tanya, kalau saya tidak lakukan kenapa? Gak ada masalah. Pujian orang, cacian orang cuma sepanjang lidahnya, jangan terpengaruh dengan itu. Kan itu. Hiduplah punya prinsip, gak ada masalah. Gitu kan? Apa hukumnya mengikuti asuransi jiwa untuk anak serta asuransi lainnya seperti asuransi pendidikan? Kalau Anda bertanya kepada saya tentang hukum syar'i, saya seorang dai yang masih juga belajar ilmu seperti Anda sekalian akan menjelaskan apa yang saya fahamin. Dan tolong, setiap bertanya kepada siapapun dai atau seorang alim ulama, maka usahakan bertanya untuk mendapatkan ilmu, bukan untuk didebatin. Jadi buka diri kita itu untuk bisa menerima ilmu. Jadi kita walaupun belum meninggalkan satu perbuatan pelanggaran, kita sudah tahu itu salah. Tapi kalau awalnya bertanya untuk mengkanter diri, membela perbuatan, ini berbahaya. Karena tidak akan ada manfaat dari pertanyaan itu. Teman-teman sekalian, para ulama mengatakan masalah asuransi dalam Islam ini hanya dibolehkan dalam satu keadaan saja, pada saat tidak ada pelanggaran agama di dalamnya. Beberapa hal yang berhubungan dengan ekonomi Islam yang tidak boleh adalah tidak boleh ada manipulasi, tidak boleh ada gharar, merugikan salah satu dari dua pihak, tidak boleh ada kezaliman, mengambil haknya orang lain, dan tidak boleh ada kezaliman. Jadi tidak boleh ada kezaliman di sini, tidak boleh mengambil hak orang lain, tidak boleh manipulasi data, dan tidak boleh ada gharar. Empat itu tidak boleh ada gharar, gitu kan? Saya rincikan, tidak boleh ada manipulasi, berkhianat, manipulasi data. Seperti apa kira-kira? Coba kita lihat. Kalau kita hubungkan dengan asuransi, kalau Anda masukkan mobil Ores, kemudian 1 tahun sudah dibayar 5 juta misalnya, lalu tidak ada komplain, nggak ada komplain, apa yang terjadi? Hanguskah uangnya atau tidak? Umumnya hangus. Apa haknya mereka hanguskan ini? Dari mana haknya menghanguskan uang kita? Baik, satu sisi, nanti akan saya jawab ya. Sisi yang lain, kalau seandainya saya klaim, saya kena biaya administrasi 200.000 per kejadian. Dari mana ini 200.000 ini? Kenapa harus ada klaim lagi padahal saya sudah bayar 5 juta sebelumnya? Kemudian pertanyaan selanjutnya, ini banyak pintu-pintu celah agama yang dilanggar nih. Sisi yang lain, pada saat saya kecelakaan, mobil seseorang kecelakaan, kemudian dia bayar 5 juta ores, ternyata mobilnya kecelakaan biayanya 20 juta. Yang dia bayar cuma 5 juta, yang nanggung 15 juta siapa? Asuransi. Ini gharar namanya. Nggak boleh ini. Di sini bertemu antara samar-samar manipulasi data. Bagaimana manipulasi data? Kadang-kadang ada orang, teman ayah saya sendiri pernah cerita bahwasanya temannya beliau, ayah saya cerita temannya beliau itu kalau masuk asuransi mobil, mungkin karena tidak paham agama ya, ini cuma saya pun tidak tahu siapa yang ayah saya cerita itu, semoga Allah berikan hidayah. Dia kalau masukkan asuransi mobilnya setiap tahun, dan kalau tidak ada klaim, dia sengaja sudah mendekati tanggalnya dipecahin kaca mobilnya, dirusak mobilnya sendiri, sengaja ditabrakin, supaya uang dia yang 5 juta, 10 juta dia sudah bayar itu tidak sia-sia. Itu nanti diganti mobilnya baru, semua kacanya, pintunya baru, dan diikuti dengan manipulasi data. Selain pukul pecah sengaja ini, nanti per klaim, ini kan kejadiannya lain. Kalau peraturan asuransi, kalau tabrak dari kanan berarti ini klaim sendiri, kalau yang dari belakang klaim sendiri, waktunya, tempatnya, posisinya harus berbeda. Ini enggak, sama aja semua. Dibuat dari manipulasi data antara dia dengan bengkel umum, sudah nih rahasia umum, semua di bengkel buat manipulasi data. Kemudian dia juga data asuransinya juga kadang-kadang tahu, baik dia 200.000, 400.000, dianggap semuanya manipulasi data. Ada gharar, merugikan salah satu dari dua pihak. Bayar 5 juta, mobilnya hilang 200 juta, diganti 180 juta, 200 juta, padahal dia cuma bayar 5 juta, gitu kan. Kemudian ada kezaliman yang terjadi di sini. Kezaliman bisa menzalimi salah satu dari dua pihak. Ada gharar, merugikan dari satu pihak, ada kezaliman, ada banyak kejadian pelanggaran agama di situ. Saya bilang tadi, ulama bilang asuransi cuma dibolehkan dengan satu keadaan, tidak ada gharar, tidak ada kezaliman, tidak ada manipulasi data, gitu kan, dan akan berjalan sesuai dengan hak masing-masing. Misal, saya buka perusahaan asuransi, kemudian ada orang yang mengklaim masukkan mobilnya Ores, bayar 5 juta, kecelakaanlah dia, mobilnya misalnya
Setelah dicek, saya tunjukkan bengkel, silakan ke bengkel sana, Anda klaim ke sana, diklaim ke sana, ternyata biaya mobilnya 2,5 juta. Baik, saya buat laporan kepada teman saya ini, partner saya atau nasabah saya mengatakan mobil Anda kena 2,5 juta. Harga normal bengkel, semua bengkel kalau didatangin akan sama 2,5 juta. Ini harga normalnya. Mobil Anda kena, mau diperbaikin mau, baik. Berarti uang Anda di saya tinggal 2,5 juta. Kan 5 juta tadi dikasih. Ternyata 3 bulan kemudian dia tabrakan lagi. Biayanya 3 juta. Uang sama saya tinggal 2,5 juta. Maka kalau dia klaim lagi, saya suruh lagi ke sana ternyata 3 juta biayanya. Saya akan bilang, uang Anda tinggal 2,5 juta sama saya. Anda harus tambah 500.000. Ditambah 500.000 sama dia baru bisa diperbaikin di bengkel. Nggak bisa kalau saya yang bayar 500.000-nya. Lalu pertanyaannya, Ustadz kalau gitu untungnya apa orang buka perusahaan asuransi? Ya untungnya dia bisa kerjasama sama bengkel karena konsumennya banyak, maka dapat diskon dari harga normal, itu bisa didapatkan. Tapi kalau seperti yang umumnya sekarang terjadi, Allahu a'lam, umumnya kata ulama tidak dibolehkan. Mohon maaf teman-teman yang masih bergerak di asuransi. Dan umumnya asuransi ini selalu diiming-iming dengan sesuatu yang menakutkan. Nanti kalau Anda rawat nginap, nanti kalau banjir, nanti kalau begini, tidak ada sesuatu yang terjadi. Dan Anda kalau teliti sekarang, telusurin, perusahaan paling untung di dunia perusahaan asuransi, 90% keuntungannya mereka. Mengalahkan semua perusahaan yang lain. Karena dari setiap konsumen yang masuk, itu yang klaim terjadi masalah hanya 10%. 90% semuanya sudah. Makanya sekarang asuransi di mana-mana diikutkan, penerbangan ini segala, karena memang mereka menguntungkan dari dua pihak gitu kan. Allahu alam. Yang saya tahu, kalau Anda bertanya kepada saya katakan tadi, buka mindset Anda, saya mengatakan dalam Islam kalau asuransi yang ada sekarang, baik pendidikan, baik kesehatan, kematian dan segalanya, ini tidak pernah sesuai dengan hukum syar'i yang ada. Kalau asuransi syariah saya nggak tahu. Saya belum pernah berkecimpung situ, tapi saya sampaikan kalau tidak ada hal-hal pelanggaran seperti ini, ya saya bilang tidak ada kezaliman, tidak ada ya manipulasi data, tidak ada gharar merugikan satu pihak, tidak ada kezaliman, tidak ada manipulasi data, tidak ada gharar merugikan satu pihak, gitu kan? Itu insya Allah tidak ada masalah. Apakah dalam Islam diperbolehkan kita berkecimpung dalam berbagai macam asuransi, baik sebagai agen asuransi maupun peserta? Sama saja. Jawaban saya sama. Kalau saya pribadi, kalau Anda mendapatkan seorang ustadz yang membolehkan, silakan saja. Kalau saya pribadi, Allahu alam, saya tidak melihat ada celah syar'i di situ, dan sebaiknya Anda berkecimpung dalam bisnis yang umumnya yang memang dibolehkan dalam Islam, yang tidak ada syubhat minimal, tidak ada syubhat. Allahu alam. Ustaz, saya bekerja di bank konvensional, ibu saya bekerja di koperasi simpan pinjam. Alhamdulillah saat ini saya telah bekerja. Saya membeli rumah dengan KPR bank konvensional. Setelah saya belajar tentang agama, saya ingin taubat dari KPR riba dengan menjual rumah tersebut. Terjadi perdebatan dengan orang tua saya. Saya takut menyinggung perasaan mereka, Ustaz. Apakah saya durhaka? Karena orang tua saya tidak mendukung saya menjual rumah tersebut apabila saya pulang ke rumah orang tua. Apakah halal saya makan dan tinggal di rumah orang tua, sedangkan orang tua sedangkan saya tahu kalau itu termasuk gaji yang didapat dari riba. Tentu di sini banyak hal yang mesti dijawab ya. Berhubungan dengan masalah yang pertama, Anda kerja di bank konvensional. Ini saran saya sudah sering saya bahasakan. Ini riba, saudaraku, dan riba tidak boleh. Ini kita akan bahas pada pasal setelahnya nanti ya. Nanti pertemuan akan datang kita akan bahas khusus masalah makan riba, bagian dari dosa besar. Ini nggak boleh ditoleransi dan tidak boleh bermain-main masalah ini. Hadis Nabi SAW, 1 dirham riba lebih berat daripada 36 kali berzina. Larangan keras, memang kita harus berhenti, gitu kan? Masalah kasus bekerja atau tidak bekerja di bank konvensional dan kita pernah KPR, hukumnya kalau kita sudah taubat, ulama mengatakan boleh melanjutkan KPR tersebut, tapi setelah taubat kepada Allah dengan tidak membuka pintu riba baru. Tidak usah dijual rumahnya, lanjutkan saja semampunya, tapi memang pembayarannya dari uang yang halal, dicari dari uang yang halal. Kalau tidak ada, memang karena saya berhenti kerja dari bank konvensional, saya tidak bisa lagi bayar, rumah itu mau dijual, boleh dijual. Dan ini tidak termasuk dalam durhaka dengan orang tua. Orang tua tidak perlu campur sampai ke situ gitu, ya, karena memang ini masalah haram atau halal, hukumnya Allah Subhanahu Wa Taala. Harusnya memang kalau tidak ada lagi uang yang kita bisa bayar yang halal, sekali lagi ya, jadi kalau kita sudah terlanjur KPR mobil, rumah, riba, taubat kepada Allah, baru tahu hukumnya.
maka itu boleh dilanjutkan kata ulama, boleh dilanjutkan, tapi tidak boleh membuka pintu riba baru. Diselesaikan. Kalau dia bisa cash, alhamdulillah. Dia nggak bisa cash, dia cicil, dan itu sudah halal karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, dan kalian memiliki apa yang telah berlalu. Walakum ma salaf. Semua yang berlalu itu sudah dianggap dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan sudah tahu hukumnya lalu sengaja, itu nggak boleh. Itu hukumnya dari awal sudah haram. Allahu a'lam. Saya mau tanya, tante saya sudah tercebur dalam riba. Dia pinjam 800 juta, sekarang sudah menjadi 1,7 M. Pada saat pinjam, ia tahu kalau itu riba. Sekarang bagaimana tante saya mencuci uang, sedangkan uangnya sudah tercampur? Syukran Ustaz. Ini kesian Ustaz ya. Karena kadang-kadang pesawat itu seperti kalau pilot, udah patah sayapnya kiri kanan, ya, ini selamatin. Sama pernah saya kasih contoh itu, ada ibu-ibu 5 hari lagi mau Ramadan, tanya, Ustaz saya punya utang Ramadan 2 minggu belum saya bayar, bagaimana hukumnya? Jadi saya lempar tanya, ibu 11 bulan kemana? Hah? Masa sekarang sudah kepepet tinggal 5 hari Ramadan baru tanya 2 minggu utang saya? Jadi seperti Ustaz yang harus nanggung tuh. Ini tante anda yang bertanya sudah tahu riba, kenapa dilakukan? Ya sudah tahu riba dilakukan, jadi akhirnya konsekuensinya datang, gitu kan? Sampai 1,7 M, bagaimana dia harus melakukannya? Dia harus bertaubat kepada Allah, kemudian dia berhenti sampai di situ, dia berusaha menyelesaikan apa yang ada. Itu jawaban ringkasnya. Karena tidak ada jawaban yang lain, gitu kan? Ustaz saya baru tahu dan jelas tentang hukum riba. Astagfirullah. Ustaz berarti saat ini saya lagi terlilit riba dengan hutang pinjaman dari bank. Dan pada saat ini juga saya dalam kesusahan dalam membayar utang tersebut. Apa yang harus saya lakukan dalam situasi seperti ini setelah saya taubat dan tidak ingin terlibat dalam hal ini lagi? Apa ada amalan yang harus saya lakukan? Pertama muhasabah tentunya, karena kita sudah melakukan perbuatan salah, dan jalan yang terbaik adalah taubat. Taubat nasuha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berhentikan semua pintu-pintu riba mulai sekarang, dan yang sudah terjadi usahakan maksimalkan, lakukan apa yang bisa dimaksimalkan. Misal kita datang negosiasi, kalau ada dana yang bisa kita lakukan cash kita bayar, kalau nggak bisa bayar lanjutkan dengan KPR yang ada semampunya, gitu kan? Jadi semampunya dilakukan, tapi jangan buka pintu baru. Kalau anda mengatakan lalu bagaimana saya buntu ya, ini harus bertawakal kepada Allah SWT. Artinya memang kita meninggalkan yang haram dengan keyakinan Allah akan membantu sambil kita ikhtiar. Insya Allah akan ada jalan keluar, dan nikmatin proses tadi yang saya bilang itu, gitu kan? Kalau masalah bagaimana jalan keluarnya pada saat terlilit utang, ya saya bilang negosiasi sama pemilik piutang, bicarakan baik-baik, lalu sampaikan niat baiknya seperti apa, dan kita ya jalani itu. Ya. Saya sering memakai kartu kredit baik untuk belanja, makan dan dibayar dengan cicilan. Bagaimana dengan dosa yang diterima oleh saya, pembersihannya? Sekarang saya sudah berhenti memakainya. Kalau anda terkena ribanya, bungahnya, kalau anda tidak terkena bungahnya, ini masih misal 0%, masih ada pendapat ulama yang membolehkan. Tapi kalau anda kena ribanya, maka hadis Nabi SAW berlaku. Kata Nabi SAW, 1 dirham riba lebih berat daripada 36 kali berzina. 1 dirham riba dalam hadis lain lebih berat daripada menzinai ibu sendiri. Untuk apa teman-teman sekalian? Untuk apa sekarang? Kenapa kalau anda nggak nyicil? Coba saya tanya, dalam riba apa masalahnya? Coba renungi baik-baik. Masalahnya, saya nggak dapat produknya. Sabar, akhi. Sabar, ukhti. Mampu cuma beli makanan pakai daun pisang, makan dulu. Yang penting tidak ada haram. Mampu pakai angkot, nggak apa-apa. Ada supirnya, enak kok itu. Pakai angkot dulu. Untuk apa paksain diri kapasitas melampaui kapasitas? Jangan paksain, karena berbahaya kalau dipaksain ini. Tadi saya kasih contoh, kaki kita melangkah 1 meter, kita melangkah 2 meter harus loncat, bisa jatuh kepleset, bisa celananya robek, bisa luka, maksain diri begitu. Jangan paksain diri. Sudahlah, laluin dengan apa adanya. Makanya Nabi SAW mengatakan tadi, jadikan diri kalian di dunia seperti orang orang asing atau sedang lewat. Ada nikmatin, dia ada sabar, udahlah, gitu kan. Dunia sebentar, orang mukmin targetnya akhirat, seperti itu. Saya sarankan teman-teman sering diulang-ulangi, baca tentang surga dan neraka. Ada banyak buku, seperti buku terbitan Pustaka Tazkiyah, Rasulullah SAW bercerita tentang surga dan neraka. Bercerita tentang surga dan neraka, ini harganya mungkin 20.000 rupiah. Baca tuh, apa janji Allah di akhirat. Beli juga buku ada judulnya Tamasya ke Surga. Ini terbitan kalau nggak salah Darul Falah,
harganya mungkin 60-70 ribu. Baca tuh bagaimana janji-janji di surga. Nanti kita lihat dunia ini jadi kecil, jadi kayak gak ada apa-apanya kalau sudah baca yang begitu-begitu. Dan itu sebuah janji ya, janji Rabbul Alamin, alam Tuhan alam semesta, ini bukan janji saya. Harus diyakini kebenarannya.